Oke ya, hari ini kita udah bersama Mbak Luki dan Mbak Tita. Mungkin ini tidak lanjut dari kemarin yang sudah yang sudah dilakukan dari teman-teman sebelumnya. Untuk kita hari ini ya sharing-sharing lah, istilah kita ngobrol. Jadi tidak perlu sampai yang harus sepaneng atau apa. Karena mungkin ini nanti juga biar teman-teman yang lainnya nanti juga biar tahu yang sudah kita lakukan selama ini, nanti kita share juga ke teman-teman. Jadi hari ini kita bersama calon-calon wakil ketua dari Kepengurusan Karya Bakti untuk periode tahun 2023 sampai nanti 2026. Jadi ini gimana perasaannya Mbak Luki dan Mbak Tita? Deg-degan. Oke ya, kita santai aja. Jadi mungkin saya yakin mungkin dari rumah sudah ada persiapan-persiapan, tapi karena kita juga intinya hari ini kan kita sharing aja, jadi tidak perlu nanti yang harus tidak harus yang kayak pikirannya terlalu sepaneng atau apa. Jadi mungkin kita awali dulu dari Mbak Luki ya. Jadi mungkin dari paslon calon ketua nomor 01, kira-kira menurut Mbak Luki sendiri secara pribadi setelah kemarin ditunjuk atau mungkin dapat istilahnya dari saran dari teman-teman, kemudian Mbak Luki ditunjuk sebagai calon wakil, kira-kira perasaannya gimana Mbak? Seneng sih. Seneng? Soalnya kan secara tidak langsung kan dapat kepercayaan nih selamat dari teman-teman dipilih, dicalonkan. Jadi seneng aja, teman-teman percaya. Oke. Kalau dari Mbak Tita sendiri? Kaget sih Mas. Kaget. Soalnya masih di bawah lah sama Mbak Luki, sama paslon 1 kan belum ada apa-apanya lah. Ya mungkin, tapi kan ini juga saya yakin dari teman-teman kan intinya memilih entah itu Mbak Luki atau mungkin Mbak Tita kan pasti saya yakin juga berdasarkan pengalaman, juga pasti juga berdasarkan apa yang sudah teman-teman yang lainnya lihat. Saya kan pasti kan juga tidak mungkin tahu-tahu si ini, si A, si B terus tahu-tahu dijadikan wakil ketua atau ketua tanpa melihat latar belakangnya seperti apa. Jadi kan mungkin secara tidak langsung juga kan sudah terlihat lah kemampuan dari baik Mbak Tita atau mungkin Mbak Luki khususnya di keorganisasian gitu. Nah mungkin saya yakin dari pihak Mbak Luki atau mungkin dari Mbak Tita pasti kan juga sudah sharing-sharing lah atau mungkin ngobrol dengan calon ketuanya. Untuk Mbak Luki dari Mas Ibnu, kemudian Mbak Tita dengan Mas Yuda. Nah mungkin ini sekarang ke Mbak Tita dulu. Kira-kira dari visi misi atau mungkin yang sudah disampaikan atau mungkin sudah disepakati dari Mbak Tita dan Mas Yuda, mungkin bisalah kita sharingkan di sini kira-kira visi dan misinya nanti ketika sudah terpilih atau mungkin sudah menjadi wakil ketua Karang Taruna, kira-kira apa Mbak bisa disampaikan? Untuk visi menjadikan Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang menjalin rasa persaudaraan dan menjadikan organisasi kesejahteraan sosial baik untuk masyarakat, desa maupun lingkungan sekitar. Misi meningkatkan sumber daya manusia terutamanya untuk generasi muda saat ini yang lebih baik dan menjalin kesejahteraan, menjalin kerjasama dengan perangkat desa kayak instansi desa. 2, menjadikan generasi muda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peka terhadap permasalahan sosial di masyarakat, dan tentunya harus memiliki rasa kerjasama, rasa peduli antara anggota. 3, turut berpartisipasi dalam bidang kesehatan melalui perilaku hidup sehat. 4, ikut melaksanakan kesenian daerah atau melestarikan. 5, mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga desa. Untuk program kerjanya 1, turut berperan serta dalam setiap kegiatan di masyarakat. Oke, sorry, ini cut dulu nanti biar tidak terlalu panjang-panjang nih. Intinya kita kan awalnya kita visi misi dulu. Nanti kalau langsung ke program kerja nanti Mbak Luki tidak kebagian. Oke, tadi visi misinya tadi saya sedikit ada di visinya tadi tentang persaudaraan gitu ya. Kenapa Mbak Tita kok langsung mungkin itu tercetus di visinya ada persaudaraan gitu, kenapa? Karena kalau akhir-akhir ini kan ada kayak nggak semua
gerombol satu-satu gitu loh Mas, gitu. enggak guyup gitu loh. Kurang kayak ada blok-blok gitu ya. Jadi perlu gitu. adanya itu. Oke, itu tadi mungkin sedikit atau mungkin ya banyak ya, kayak kan tadi nggak sedikit. Jadi mungkin visi dan misi yang sudah disepakati atau mungkin yang sudah menjadi gagasan dari pasangan Mbak Tita sebagai wakilnya, kemudian untuk ketuanya Mas Yuda. Nah sekarang kita coba dulu kita dengarkan untuk visi dan misi dari pasangan yang satunya, dari Mas Ibnu dan Mbak Luki. Mungkin bisa disampaikan Mbak Luki. Oke, aku izin baca ya Mas. Iya. Dari kita nomor 1, Iya. pasangan nomor 1. Paslon 1. Ya, paslon 1. Visinya mempererat tali persaudaraan antara anggota Karang Taruna Karya Bakti untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat guna meningkatkan peran organisasi kemudaan di era milenial ini. Terus misinya yang pertama membangun dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia demi masa depan yang lebih baik melalui bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi, pemerintah, ataupun pihak lain melalui pengembangan kelompok usaha bersama. Yang ketiga, bersama pemuda dan pemudi memajukan dan melestarikan di berbagai bidang seperti keagamaan, kesenian, olahraga, maupun sosial budaya yang ada di masyarakat di Dusun Patemon. Yang keempat, menjadikan pemuda sebagai ujung tombak perubahan ke arah yang lebih baik. Itu Mas. Ujung tombak ya. Oke, tadi saya ini emang sepertinya agak menjadi sedikit ini ya, masalah yang tentunya mungkin juga umum, tapi mungkin ini juga kayak menjadi PR juga buat kita tadi. Mungkin juga dari Mbak Tita, kemudian juga Mbak Luki menyinggung intinya kaitannya dengan persaudaraan. Jadi mungkin memang ini sangat penting sekali ya. Jadi kita melihat mungkin yang sudah terjadi saat inilah, mungkin karena saya juga sudah merasakan lah sebagai ketua dengan adanya apa ya, bahasa sekarang istilahnya circle atau ada gap-gap itulah. Jadi kita melihat fenomena ini kan sangat apa ya, intinya sangat mengganggu lah. Itu juga meresahkan, utamanya mungkin ketika ada anggota-anggota baru. Itu kan ketika kita mau ngajak gabung atau apa, ketika dia udah merasa ini bukan temanku, ini bukan kelompok, kan akhirnya untuk kerjasama pun juga susah kan gitu ya. Nah kira-kira tadi udah Mbak Tita, sekarang dari Mbak Luki dulu. Kira-kira kalau Mbak Luki melihat fenomena seperti ini, kira-kira nanti ada tips gitu nggak sih untuk mengatasi istilahnya apa ya, biar di Karang Taruna itu nggak ada circle gitulah gitu. Jujur aja, aku kan termasuk golongan yang introvert ya Mas. Introvert ya. Yang susah banget untuk ngajak kayak ngobrol dulu kayak gitu kalau belum deket. Kalau tips mungkin apa ya Mas ya? Aduh, aku juga agak bingung. Mungkin kayak gombol aja, kayak berusaha untuk kalau pas kumpulan atau pas apa sama teman-teman tuh nggak cuma di circle-mu aja kayak gitu kan. Mencoba ngajak ngomong kayak apa kayak gimana, nggak cuma ya wis kumpulanku A, ya wis A. Pas kumpulan kayak apa kerja bakti kan mesti, kalau sekarang kan kebanyakan itu, kan terus mesti gitu ya. Grup A terus kan. Nanti mungkin sama-sama belajar, aku juga lagi belajar juga. Nanti sama-sama kita kayak pas kumpulan remaja gitu mencoba membaur, ngajak ngobrol lah. Sekarang kan soalnya aku sama kayak teman-teman yang baru gabung di Karya Bakti kan juga umurnya kan juga lumayan kan Mas. Lumayan apa nih maksudnya? Lumayan, aku jauh. Ya. Oh gitu. Lumayan. Sama yang baru-baru gitu ya. Maksudnya perbedaan umur antara yang baru gabung sama yang seangkatannya Mbak Luki dan teman-teman itu agak jauh gitu ya. Ya. Berarti Sama-sama masih, belajar sih. Gitu. Aku juga lagi belajar juga. Oke, itu tadi dari Mbak Luki. Nah, sekarang dari Mbak Tita, menanggapi tentang adanya kayak apa circle itu tadi atau mungkin gap gitulah. Kalau dari Mbak Tita sendiri kira-kira mungkin ada kayak apa ya? Ini loh, nanti kalau misalkan nanti katakanlah Mbak Tita dan Mas Yuda bisa jadi, kira-kira nanti solusinya seperti ini gitu. Kira-kira udah ada gambaran gitu Mbak? Ya, sering-sering aja kalau ada kegiatan Karang Taruna ikut. Terus nanti biar ya kayak Mbak Luki tadi. Misal kalau diem aja kan emang nggak ada temennya tuh Mas. Iya, lebih sering aja ngobrol sama yang lebih tua, apa yang lebih senior gitu. Gitu ya.
nggak nanti kadang kan ada yang udah berusaha pengen ngobrol, pengen malah kayaknya sok kenal banget gitu. Iya, Ya nggak, sering ngeliat gitu kan. Biasanya kan itu fenomena yang sering kita lihat. Kalau misalkan kita tanya nanti takutnya nanti kayak apa dianggap nanti kita sok kenal. Tapi misalkan kita nggak mau nyapa, nggak mau deket gitu, nanti kita dianggapnya yang sombong nah kayak kan gitu. gitu. Oke, itu tadi mungkin jawaban dari Mbak Luki dan Mbak Tita. Nah, mungkin di akhir-akhir ini juga kan kita sering inilah ketika mungkin di kumpulan sempat ada yang menyinggung soal, kan kita mungkin Mbak Luki dan Mbak Tita juga sudah beberapa ngelihat dari postingan teman-teman di ini apa namanya, di kolom komentar yang biasanya kita share itu kan kok katanya di Karang Taruna itu sering ada body shaming gitu lah. Kira-kira dari adanya body shaming itu kira-kira kalau tanggapan Mbak Tita tentang hal itu gimana, Mbak? Ya emang aku sendiri juga ngerasain sih mas, kayak Rasain apa? Maksudnya jadi korban atau enggak? Kayak tahu rasanya gitu loh. Oh gitu. Maksudnya ya emang harus sih. Dari Mbak Luki dulu aja. Apa? Mbak Luki dulu. Oke, udah apa? Kalau dari Mbak Luki. Kadang iya, oke. Gimana nih mas, rasanya atau pas kita ngeliat orang body shaming ke orang lain tuh ya. rasanya, rasaku apa kayak Mungkin gimana? bisa dari Mbak Luki sendiri, kira-kira ketika mungkin Mbak Luki jadi korban body shaming atau apa, atau mungkin melihat sekarang kejadian kayak misalkan di Karang Taruna kok sampai ada body shaming itu, kira-kira menurut Mbak Luki gimana sih? Kalau menurutku, jujur aku juga korban body shaming ya, dan aku tahu gimana rasanya kan, mesti nggak enak kan. Nah kadang aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman tuh kayak kadang kayak aku takut dikiranya aku nggak tahu ya teman-teman di sini tuh udah aware belum sama body shaming. Yeah. Sedangkan aku kalau mau ngasih tahu kan nanti dikiranya alah kok Kayak sok-sokan gitu ya. kayak gitu. Jujur sih kalau aku buat teman-teman nih, pesan teman-teman nggak usah, please kayak kurangin lah, kan kalau langsung nggak bisa kan ya usahain, namanya juga belajar lah untuk nggak usah body shaming ke orang lain. Itu tuh gila sakit sih menurutku. Gitu. Kayak gitu. Nah ini mungkin sekalian, jadi kira-kira untuk misalkan Mbak Luki mungkin tahu ada kejadian seperti ini, kira-kira nanti misalkan ya, misalkan mungkin nanti sudah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua, kira-kira apa sih nanti yang akan Mbak Luki lakukan dengan adanya body shaming ini gitu? Kalau sekarang kebayangnya cuma negur dulu mungkin mas. Kayak mungkin ya mas, kita pas kumpulan gitu, nggak apa nih rencana. Ya, Kayak misal rencananya nggak sih rencana, kayak buat rencana aja pas kumpulan kita bahas apa sih body shaming tuh kayak gimana. Mungkin kan teman-teman ada yang belum aware kan gitu sama body shaming. Nah kayak gitu dulu aja sih, kayak ngasih pengertian gimana sih dampaknya body shaming ke korban, kayak gitu sih. Soalnya aku lihat tuh teman-teman di sini tuh kurang aware sama body shaming sih, kayak gitu. Kayak ini ya, terlalu mungkin ya taunya dia mungkin ketika bercanda atau apa dia nganggapnya lah mengguyon atau apa gitu kan, tapi padahal itu bisa jadi malah nyinggung temennya, terus akhirnya bisa sampai yang down, terus akhirnya tidak mau ikut kegiatan Karang Taruna gitu kan ya. Kadang juga aku nambahin mas, kadang kan juga teman-teman, misalnya aku nganu body shaming sama Mas Taufik nih, ada teman-teman di dekatnya Mas Taufik kan dia, aku juga kayak yang ini kan, jadi yang sakit hati kan nggak cuma Mas Taufik aja kan, kayak gitu. Akhirnya teman-teman yang lain pun juga kena gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Tita, kira-kira untuk kita kan udah tahu lah fenomenanya kira-kira sekarang itu, kalau misalkan mungkin dari teman-teman kita ya mungkin kita anggapnya kan itu semua saudara-saudara kita, teman-teman kita masih satu keluarga lah gitu. Tapi sesama keluarga di situ kok masih ada ya itu body shaming atau mungkin bully atau apa itu, kira-kira kalau dari Mbak Tita sendiri gimana sih nanti misalkan nanti terpilih sebagai ketua dan wakil ketua, kira-kira nanti apa yang akan Mbak Tita lakukan gitu? Programnya gitu. Programnya. Atau mungkin ini yang solusi lah gitu. Ya ngasih kayak tadi pengarahan. Terus ya intinya nggak usah, kalau yang jelek-jelek itu nggak usah dipikir gitu loh mas. Kayak bodo amat aja. Toh ya apa yang dia bilang tuh nggak ada gunanya juga. Jadi lebih menguatkan mentalnya yang teman-teman gitu ya, maksudnya ketika
kasih apa, misalkan dia kena body shaming atau mungkin kena bully, ya pokoknya yang penting kita nguatkan teman-teman, jangan sampai nanti ketika di ini dikit terus sakit hati atau apa gitu. Oke, siap. Oke, itu tadi mungkin sedikit ulasan kita tentang body shaming gitu. Nah, sekarang ini kalau misalkan mau diminum enggak apa-apa Mbak Luki? Oh iya Mas, Mbak Tita. makasih. Oke. Sekarang menurut Mbak Luki tadi udah Mbak Luki ya. Sekarang ke Mbak Tita dulu. Kira-kira selama mengikuti kegiatan Karang Taruna inilah gimana sih kesan Mbak Tita atau maksudnya keresahan Mbak Tita terhadap mungkin kepengurusan yang selama ini sudah berjalan gitu. Keresahannya maksudnya yang kok Pak Temo nggak ada seperti ini sih, kok Karang Taruna kurang gini sih gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Tita apa sih keresahannya Mbak? Kalau saat ini ya Mas, kalau pengurus tuh enggak, anggotanya aja menurutku loh, anggotanya justru aja anggotanya yang kurang gimana ya. Ini organisasi kan udah bagus nih, tapi anggotanya enggak support gitu loh. Oh gitu. Kayak sekarang kan banyak yang baru ya Mas ya, jadi kayak sosialnya tuh kurang gitu loh, kayak kegiatan ada yang males-malesan gitu loh, jadi kurang semangat, itu kurang itu aja. Gitu. Kalau dari Mbak Luki lihat mungkin keresahan apa sih yang selama ini Mbak Luki, ya baik mungkin dari kepengurusannya atau mungkin nanti saya punya gagasan ketika nanti saya jadi wakil, kira-kira Pak Temon tuh harus gini lah, Karang Tarunanya harus gini gitu. Kira-kira kalau dari Mbak Luki gimana? Ini lebih ke keresahan ke program kerjanya Karang Taruna atau ke kitanya, anggotanya? Kalau bisa dua-duanya. Mungkin ya dari kepengurusannya juga boleh, atau mungkin dari anggotanya, atau mungkin secara mungkin saya pribadi, atau mungkin dari Mbak Luki sendiri yang ada keresahan apalah gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Mungkin kalau ke anggotanya dulu ya Mas. Mungkin kalau ke anggotanya teman-teman tuh kadang misalnya kumpulan nih ya, kita punya kesepakatan misal nggak boleh main HP lah. Kadang teman-teman tuh nggak bisa komit nih sama kesepakatan kita kayak gitu. Terus misal disuruh kayak contohnya misal ada kayak dua dalam rumah sama sekumpulan tuh, dalam rumah sama depan rumah disuruh jadi gitu. satu tuh teman-teman tuh lama gitu loh Mas, padahal kan kita juga udah ayolah buruan selesai gitu loh. Karena kumpulan ini ya, kumpulan ada yang di dalam, ada yang di luar, terus yang di luar rame sendiri gitu emang kan nggak bisa ya. Itu terus kalau misal mungkin lebih nih sih ke komitmen kita tuh. Kadang misal buat acara ya kayak kemarin gitu, misal ada denda lah contohnya kayak kemarin yang ada denda ya. Nah kita tuh udah komitmen dari awal ya nggak bisa ikut di denda, tapi kenyataannya kita nggak jadi didenda gitu loh. Jadi kan menurutku itu plan kayak gitu. Soalnya kan ada banyak teman-teman yang merelakan itulah, sudah berusaha untuk dia mengorbankan waktunya buat ke event itu. Terus kita kalau membuat event tuh mesti mendadak misalnya Hamin berapa gitu baru buat kayak mendadak kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Kalau ke pengurusannya mungkin akhir-akhir ini kurang kompak ya Mas. Kayak gitu. Akhir-akhir ini kurang kompak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin ini sedikit ulasan. Jadi tadi mungkin dari Mbak Tita sendiri atau mungkin juga dari Mbak Luki, intinya sebenarnya dari kepengurusan itu udah lumayan lah. Tapi kita juga melihat kondisi saat ini dari teman-teman kita pun juga tidak bisa maksudnya dari pengurus sudah ada program seperti apapun, tapi kalau dari anggota sendiri juga kurang ada kompakan, kurang ada tanggung jawab, itu juga susah. Makanya mungkin ini nanti biar menjadi PR kita bersama, khususnya nanti mungkin ketika sudah adanya atau mungkin ketua atau wakil ketua yang baru. Nah ini nanti keresahan-keresahan itu yang sudah ada, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang kemarin mungkin masih menjadi bayang-bayang kita sebagai Karang Taruna itu nanti mungkin bisa sedikit banyak bisa teratasi gitu. Nah mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sudah banyak sekali kita lakukan ya. Tadi mungkin Mbak Luki juga sempat nyinggung, kadang kita ngadain kegiatan mepet waktunya terlalu mepet gitu, atau mungkin juga kepanitiaannya kurang tegas, atau mungkin juga dari anggota kurang ada komitmen gitu lah. Nah
kira-kira nanti apa ya istilahnya program-program apa sih yang mungkin nanti akan menjadi istilahnya kayak terobosan dari Mbak Luki atau mungkin juga Mbak Tita, khususnya nanti untuk menemani apa ya ketuanya, karena kan saya yakin juga dari ketua pun pasti akan juga butuh sosok inilah teman untuk ngobrol, dan mungkin istilahnya di luar dari apa ya, di luar dari kepengurusan ya, maksudnya ketika ada partner khusus, kalau biasanya kan cuma ada ketua, wakil, tapi kadang wakil itu kan juga kayak istilahnya kadang apa ya, tugasnya apa juga masih kurang gitu jelas lah gitu. Makanya kenapa sekarang kita mencoba untuk apa istilahnya berevolusi atau mungkin melakukan kegiatan yang baru dengan adanya pemilihan seperti ini, terus kemudian kita juga mengadakan istilahnya orasi atau mungkin kita ngobrol sharing-sharing tentang sekarang yang kita angkat adalah wakil-wakil ketua Karang Taruna. Nah, kira-kira apa sih yang nanti mungkin yang akan dilakukan sebagai dalam tanda kutip sebagai wakil itu tadi? Kan kadang mungkin ya wis toh serah kowe karo ketuane, atau mungkin ya udah toh sama ketuanya aja, tapi kadang kan kita malah wakilnya itu yang agak terlupakan gitu. Nah, kalau dari Mbak Luki atau mungkin Mbak Tita sendiri, kira-kira peran apa sih nanti yang mungkin akan Mbak Tita atau mungkin lakukan gitu ya? Kilo aku kyo ketua, jadi mungkin aku nanti bisa ngasih masukan ini nih atau gitu. Paham enggak kira-kira ini? Kira kalau dari Mbak Tita kira-kira gimana, Mbak? Kalau aku sih programnya ya Mas. Iya. Kalau nanti aku itu sih dari programku ini aku nekanin yang kan ada program dari programku yang ini merencanakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian anggota. Jadi aku pengen kayak buat usaha gitu loh Mas. Aku lihat di Jogja ada yang buat kain batik tapi dari daun-daun itu udah bisa dikembangkan di sini, nanti dijual gitu. Jadi lumayan mengembangkan ini ya, maksudnya potensi dari teman-teman usaha kita yang mungkin punya apa istilahnya punya skill buat mungkin terjun ke dunia usaha, atau mungkin dia punya, kadang kan kita mungkin teman-teman kita tuh udah kreatif tapi untuk yang istilahnya nah itu loh gitu yang tadi itu mungkin program kerjanya dari Mbak Tita gitu, dari Mbak Tita dan Mas Yuda. Tapi dari sisi itu kan kadang dari anggota-anggota kita kan kadang suka ini istilahnya hanya terpaku sama ketuanya gitu loh. Jadi kayak kadang wakil itu jarang sekali untuk kadang diajak berkoordinasi atau apa gitu. Kalau dari Mbak Tita sendiri kira-kira mungkin apa sih nanti yang bakal Mbak Tita lakukan ketika nanti misalkan kayak apa-apa sama ketua, karena kan ketua kita udah jelas lah cowok gitu, tapi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang terus melibatkan khususnya wakilnya terus kemudian cewek, itu kira-kira dari Mbak Tita sendiri menanggapinya gimana sih? Kalau aku mau mungkin kan kalau yang dulu wakilnya ada yang nggak tahu siapa wakilnya gitu toh. Mungkin kalau ini udah tahu, mesti yang cewek-cewek nanti bisa saran gitu, bisa masuk yang cewek menampung ini ya, maksudnya calon teman-teman yang cewek gitu. Oke. Ya kalau dari masih lanjut? Udah gitu ya. Jadi mungkin juga sekalian mungkin menyinggung tentang program kerja gitu, kalau dari mungkin Mbak Luki atau mungkin nantinya sebagai, karena kan kadang pandangan kita itu ketika cewek ini nanti mungkin ketika diajak koordinasi atau apa kadang suka sok ndak sesuai dengan sepemikiran sama sing teman-teman cowok gitu lah. Itu kira-kira Mbak Luki menyikapinya gimana? Ini maksudnya cara mandangku wakil tuh apa gitu? Gitu. Kalau wakil menurutku itu ya ngebantu ketua mungkin ya Mas. Enggak, pertama ini sih aku seneng sih soalnya pas ada wakil cewek tuh, soalnya akhirnya di Karang Taruna kita tuh ikut ekspresi apa sih? Apa ya, ada cewek lah. Oh gitu. Enggak cuma menginspirasi ini emansipasi wanita. Oke. Nah, akhirnya kan Karang Taruna kita ikut kayak melibatkan wanita, enggak cuma cowok aja gitu nih ketua kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku wakil itu apa? Yang nambahin yang Mbak Tita tadi sih bener, buat wakil, karena biasanya tuh kalau wakilnya cowok
yang cewek tuh mau berkoordinasi siapa kan bingung kan. Iya. Kadang tuh temen-temen kayak aku di sini weh nganu mas iki kayak gitu. Mungkin itu juga buat wakil Karang Taruna yang cewek mungkin bisa juga. Terus ngebantu ketua, misal ketua ada program kerja kan kita kan juga ikut sama-sama untuk berpikir buat program kerjanya kayak gimana, apa mau diajak diskusi sama ketuanya kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Oke, itu mungkin dari sisi tadi sebagai wakil gitu ya. Terus kemudian untuk program kerjanya kira-kira nanti yang tadi kan Mbak Tita juga udah menyampaikan nanti untuk program kerjanya seperti ini gitu. Mungkin kalau dari Mbak Luki dan Mas Ibnu kira-kira mungkin bisa diperjelas dari Mbak Luki kira-kira gimana Mbak? Ini program kerja jangka panjang sama jangka pendek ya. Oh gitu ya. Kalau jangka pendeknya itu kan tentu kumpulan rutin tuh program kerjanya. Terus kumpulan rutin, rencana nih kumpulan rutin nanti tuh nggak ada uang kas, tapi anggota setiap kumpulan membawa botol plastik kayak apa gitu. yang bisa nanti tuh sampah itu tuh bisa dijual gitu loh mas, buat itu nanti bisa masuk ke kas kayak gitu. Terus one day 100 tuh maksudnya temen-temen diusahain sehari itu 100 rupiah, jadi kalau sebulan kan jadinya 3.000 nih. Nah nanti dibuat kas atau kayak gimana nanti bisa buat sosial lah, mungkin itu uang sosial kita nanti bisa ada teman-teman yang sakit atau sekitar kita nanti ada yang membutuhkan kayak gitu. Terus atau kalau enggak nanti kita kasih ke panti asuhan kayak gitu. Terus ini masuk ke program kerja yang jangka pendek apa jangka panjang ya mas? Kayak jangka panjang deh. Menggerakkan pemuda di bidang keagamaan kayak regenerasi muazin di masjid, regenerasi remas sekarang kan udah mati nih sama aja kan. Nah terus mengadakan pengajian atas nama Karang Taruna, pembentukan rebana atau hadroh jika mungkin kan. Terus selain itu kan kita juga nggak, teman-teman kan nggak Islam aja nih di Karang Taruna, ada yang non Muslim juga. Mungkin kita bisa membantu nih pas teman-teman yang di gereja baru Natalan atau kayak baru ibadah buat yang kepentingan gereja atau gimana, kita bisa membantu ngatur lalu lintasnya atau kayak gimana kan juga bisa keagamaan, nggak melulu cuma Islam aja nih kayak gitu. Terus mengadakan pelatihan pranoto coro. Terus menggandeng serta memajukan UMKM yang ada di Dusun Patemon, misal kayak kita buat event terus ngajak UMKM untuk jualan gitu. Oke. Ini panjang banget ya, berarti ada untuk jangka panjang, jangka pendeknya tadi udah juga jelas banget, sama mungkin untuk program jangka panjang karena kita juga melihat sekarang ini mungkin khususnya untuk remaja masjid yang memang kita udah intinya kepanitiaan udah ada, kita juga udah jelas lah orang-orangnya karena yang tergabung di Karang Taruna udah pasti kan tergabung di remaja masjid, cuman untuk job desk-nya atau mungkin apa yang harus dilakukan sebagai remaja masjid itu yang masih belum apa ya istilahnya belum bisa kita terapkan nih buat Karang Taruna kita gitu. Mungkin dari Mbak Tita masih ada tanggapan lagi untuk program kerjanya gitu? Dikeluarin semua aja Mbak. Ya, biar nanti teman-teman semua sekalian tahu. Tadi kan udah ya mas ya, merencanakan kegiatan usaha tadi udah. Terus tak tambahin yang mengaktifkan kegiatan posyandu remaja di desa. Wah, posyandu ya. Terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat positif dan berupaya menyalurkan aspirasi yang berkembang kepada pihak pemerintah desa. Kayak ada lagi turut berperan serta dalam setiap kegiatan di masyarakat tuh, maksudnya kayak kan ibu-ibu ada yang bersih-bersih di makam gitu, bisa ikut bantu-bantu. Sama kan sekarang kalau tahlil ibu-ibu itu bisa juga ikut, kan sekarang jarang kan mas ya. Iya benar. Cewek-cewek gitu, itu aja. Oke. Jadi mungkin masih tetap kaitannya juga dengan dengan pemerintahan, kemudian juga dengan bidang agama sosial gitu. Jadi kita memang sekarang ini istilahnya di generasi kita, kayak kita tadi Mbak Luki juga menyinggung kaitannya dengan pranoto coro, kemudian juga dengan kegiatan keagamaan, dengan remas tadi. Sekarang mungkin istilahnya kalau misalkan tidak ada kepengurusan dari bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang mengadakan pengajian setiap minggu wakinan, itu kan
kita pun juga dari Karang Taruna mungkin belum ada lah kegiatan yang khususnya kita sendiri atau mungkin Karang Taruna sendiri yang mengadakan kegiatan itu gitu. Nah, sebelum ke mungkin apa namanya ke penghujung atau mungkin ke akhir sharing-sharing kita ini, mungkin kira-kira inilah kendala apa sih yang menurut Mbak Luki dan Mbak Tita ini yang paling apa ya, menurut kalian berdua itu yang paling apa ya, istilahnya kayak yang paling harus diatasi dulu gitu, kendala neng Karang Taruna tuh harus gini loh gitu loh, kira-kira mungkin yang menurut Mbak Tita dan Mbak Luki rasakan atau mungkin kesulitannya ketika nanti mungkin melihat kondisi kepengurusan kemarin, kini Karang Taruna tuh kekurangannya di sini loh, atau mungkin ketika mau menggerakkan teman-teman itu masih kurang ini loh gitu, kira-kira siapa dulu nih, Mbak Luki dulu mungkin. Ya itu sih Mas, ini kan dari keresahan, sama aja keresahan tadi kan. Ya tetap yang pertama ya tetap itu sih keresahanku yang aku ngomong dari awal tadi sama Mbak Tita kan juga hampir sama kan. Keresahan dari teman-teman yang sekarang tuh tetap gip-gipan. Ya udah nih pas aku ngelihat sih ya akhir-akhir ini apa ya? Akhir-akhir ini teman-teman tuh lebih ke apapun itu, pas event apapun itu tetap ngumpulnya tuh tetap per ini gitu loh, per grup kayak gitu. Tadi, ya. Nah mungkin keresahan aja kan Mas enggak? Nah itu terus ya masalah yang kayak mepet-mepet itu kurang itu aja sih. Sama kumpulan ya Mas, mungkin gimana ya, teman-teman kan mesti ngerasa bosen nih. Dan yang ngomong tuh pasti itu aja. Nah mungkin dari teman-teman tuh bisa kayak dibuat gimana caranya tuh biar teman-teman tuh bisa ngomong semuanya kayak gitu kayak gitu aja sih. Oke, kalau dari Mbak Tita sendiri? Kalau menurutku ngilangin rasa malas dulu. Kalau misalnya anggotanya aja berangkat kumpulan males, mau buat kegiatan apa aja, kalau males ya sering nggak berangkat kayak itu tuh nanti kegiatannya ya gitu-gitu aja gitu loh Mas, orangnya juga itu aja gitu. Jadi biar gimana nanti kayak buat acara biar nggak semua datang nggak ngerasa males gitu loh. Gimana ya? Ya mungkin ini istilahnya apa ya, yang masih menjadi istilah inilah apa kayak PR juga dari kepengurusan dari tahun istilahnya dari ketua yang dulu, kemudian ke ketua yang selanjutnya, kemudian juga ke saya, terus ke pengurusan yang saat ini kan masih sama lah kendalanya juga dari teman-teman kita yang masih kurang inisiatif juga, masih males-malesan, dan mungkin juga kadang antara kepengurusan dengan istilahnya dengan anggota itu masih kurang balance gitu kan. Nah ini mungkin berapa menit nih Mas? Masih berapa menit? Oke. Masih lama? Ini kayak udah pada udah pada tapi kayak ini boleh minum dulu enggak apa-apa Mbak Luki, Mbak Tita, biar agak biar agak santai lah gitu. Kira-kira kira-kira setelah ini nanti kan pasti dari teman-teman itu kan pasti juga akan pasti akan rame lah itu nah. Wah, gue milih Mbak Luki apa milih Tita itu. Nanti kan pasti juga akan ada dari teman-teman itu yang kayak akhirnya tadi kan dari teman-teman berdua ini kan kayak berusaha untuk menghilangkan circle-circle atau mungkin gap-gap gitu ya. Nah, dengan adanya pemilihan ini nanti kan otomatis malah justru akan ada itu tadi, ada nanti ngono pilihan nomor 1, kamu pilihan nomor 2 lah. Itu kira-kira nanti dari Mbak Tita atau mungkin dari Mbak Luki untuk mengatasi itu, karena kan nanti ketika sudah jadi katakanlah Mbak Luki paslon nomor 1, otomatis kan dari paslon nomor 2 pasti wah lah ketuanya itu lah. Itu pun juga nanti dirasakan ketika yang menjalani dari paslon nomor 2 pasti kan juga bisa jadi wah kamu kemarin milih itu lah. Itu kira-kira dari Mbak tadi udah Mbak Luki, sekarang dari Mbak Tita untuk mengatasi itulah kira-kira ya. Saya bebas dulu Mbak Luki dulu atau Mbak Tita?
Ya ngasih pengarahan aja dong mas. Toh Pengarahan. pilihan ini kan yang milih anggota. Mau yang jadi nomor 1 apa nomor 2 itu kan tetap intinya mau memajuin Karang Taruna ya. lebih maju lagi gitu sih. Gitu ya. Karena kan intinya mau siapapun ketuanya kan juga tetap tergantung dari anggotanya juga ya, dari kepengurusannya juga. Jadi mungkin itu juga jangan sampai nanti terus malah menjadi beban. Aduh, aku jadi tapi nanti jangan-jangan ada yang pas katakanlah pendukungnya ini terus nanti malah jadi bully aku gitu. Jadi intinya dari Mbak Tita sendiri pun sudah intinya udah inilah punya tameng nanti kira-kira untuk mengatasi hal-hal seperti itu gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Luki sendiri, kira-kira nanti kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu, kira-kira dari Mbak Luki gimana? Untuk mengantisipasi ya, mau nambahin ke Mbak Tita aja kan udah diin Mbak Tita juga sama. Mau jadi nomor 1 atau enggak, tetap nanti kan kita sama-sama support Karang Taruna kan, nggak cuma ini tuh bukan pemilihan ketua yang benefit yang benefitnya kayak gimana kan kita ya, kita juga ada yang profit kan, yang gitu ada profitnya enggak kan ya, sama-sama mau jadi 1 kek atau 2 kek itu kan juga sama-sama support Karang Taruna. Jadi temen-temen nggak usah kayak kue dukung iki kayak nggak usah lah norak kayak gitu. Intinya juga nanti kita berusaha untuk memberikan pengarahan ke teman-teman. Jadi jangan sampai nanti dengan adanya program-program kita yang sebenarnya ini kan malah justru memunculkan kayak Karang Taruna yang udah siap untuk berpemilu itu apa sih namanya? Berdemokrasi gitu. Jadi kayak dari segi kepemudaan aja kita udah berusaha untuk kita awali dengan adanya demokrasi. Jadi tidak asal si ini dipilih jadi ketua, oke siap, tapi kita tidak ada mungkin istilahnya kita ambil pendapat dari teman-teman yang lain, atau mungkin kita kan hari ini atau mungkin pemilihan ini nanti kan juga melibatkan dari perangkat gitu. Nah, menyanggung dari perangkat ya, ini mungkin kita agak melebar sedikit. Tentunya dari Karang Taruna kan pasti akan nanti berhubungan dengan masyarakat, berhubungan juga dengan perangkat desa, entah itu nanti Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, atau mungkin juga ketika kita berurusan dengan desa kan pasti juga dengan perangkat-perangkat desa lainnya dari wilayah yang lain. Nah, kira-kira yang Mbak Luki dan Mbak Tita takut, ada nggak sih kayak rasa ketakutan, wah aku wedi karo wong kae nek kisahkan aku meh ngobrol sama ini si A si B gitu, pernah nggak sih kayak kebayang-bayang dengan, kan otomatis ketika Karang Taruna kan, atau apalagi ketika menjadi ketua atau wakil kan pasti akan di inilah, misalkan ada kegiatan yang berangkat ketua dan wakilnya, otomatis kan nanti akan berkoordinasi dengan ya perangkat atau mungkin dari masyarakat yang lain gitu. Dari Mbak Luki? Iya sih mas, takut. Kurang ini ya. Tadi Mbak Luki kan introvert atau mungkin menutup diri terus kemudian harus ketakutanku lebih sih. Aku takut kayak sok-sokan, ya kan Mas Taufik kan tadi udah bilang kalau ngajak ngomong dikira sok-sokan kenal, kalau enggak dikira sombong. Nah, aku lebih ke situ sih. Terus tapi kalau aku ikut Karang Taruna itu kan juga untuk berusaha ngomong kan, speak up di depannya teman-teman kayak gitu. Itu juga salah satu challenge buat diriku sendiri. Kamu berani nggak ngomong kayak gitu. Jadi untuk kayak nanti misal ketemu perangkat atau misal ada undangan kayak gitu, ya udah jadi challenge-ku buat diriku sendiri, jadi bertambah juga sih. Kalau dari Mbak Tita sendiri? Takut juga sih mas. Tadi katakan masih baru, masih muda, itu terus harus yang berurusan dengan bapak-bapak, dengan orang tua gitu ya. Ketakutannya kira-kira lebih di apa sih, Mbak? Iya tadi kan juga sering ngomong di depan gini kan juga jarang. Jadi mungkin kalau nanti sama perangkat ya dicoba dulu, kan belum coba. Kalau udah kebiasa nanti juga pasti akan berani untuk ngomong gitu. Ya pastinya kan ibaratnya orang pun pasti kan juga diawali dengan merangkak dulu, dari merangkak dulu kemudian jalan kaki sampai akhirnya bisa lari. Nah, itu mungkin juga nanti yang akan teman-teman atau Mbak Luki dan Mbak Tita rasakan nanti. Jadi mungkin saya yakin pasti di awal itu tidak akan semulus dengan apa yang sudah dipikirkan, program kerja mungkin juga yang sudah sudah dirancang sedemikian rupa. Kadang nanti ketika sudah dijalani
beda jauh gitu kan pasti. Nah mungkin itu sedikit apa ya udah sedikit lah, malah ini udah banyak banget, udah kemana-mana. Tapi mungkin ini yang nanti akan menjadi apa ya istilahnya, menjadi pandangan dari teman-teman. Oh ternyata nanti dari Mbak Luki punya program seperti ini, dari Mbak Tita punya program seperti ini. Siapapun nanti ketuanya atau mungkin siapapun juga wakilnya, ini bukan untuk kalian atau Mbak Tita atau Mbak Luki pribadi, tapi tentunya kan kembali lagi juga ke Karang Taruna, kembali lagi ke desa, dan intinya untuk memajukan desa. Jadi nanti pesan buat teman-teman semuanya, jangan sampai nanti adanya pemilihan ini malah justru membuat kita tuh jadi apa ya, jadi terpecah belah lah gitu. Nah ini sebelum di akhir saya minta untuk dari Mbak Luki dan Mbak Tita satu kata aja kira-kira yang menggambarkan dari Mbak Tita dan Mbak Luki. Dari Mbak Tita satu kata yang menggambarkan Mbak Tita, bebas. Pemberani. Oke. Pemberani. Kenapa bisa pemberani? Lah masih kecil tapi Oh udah gitu. Oh iya. calon wakil. Oke, siap. Karena itu ya tadi mungkin juga sama kayak yang disampaikan Mbak Luki, ini mah jadi challenge kan. Otomatis ketika nanti terpilih, mau tidak mau kan ketika nanti akhirnya ya katakanlah dipaksakan untuk ikut kegiatan-kegiatan kan ya, mau tidak mau terus akhirnya nanti bisa terbiasa, dan itu mungkin akan menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa mungkin untuk nanti ke depan. Siapa tahu nanti berawal dari wakil ketua, kemudian nanti jadi entah ketuanya atau mungkin nanti jadi perwakilan, entah itu apa perangkat desa atau mungkin apa, atau mungkin nanti mungkin Mbak Tita punya cita-cita mungkin melanjutkan perjuangan dari Bu Puji kan juga bisa jadi ya gitu. Kalau dari Mbak Luki satu kata yang menggambarkan Mbak Luki. Komit. Oke, komit. Ini kalau komit itu berarti kan harus yang kayak misalkan aku A ya harus A, misalkan punya keputusan ini ya harus ditaati gitu. Ya enggak sih, lebih ke misal nih keputusan A udah, kan ini menggambarkan aku Iya. Sun bakal jadi Iya. wakil ketua kan. Misal udah keputusan A, ya udah jadi A, kita jalani A, kayak enggak kadang B kayak gitu. Karena kan Lebih ke keputusan pun sebenarnya kan udah dibuat teman-teman ya, tapi kadang teman-teman yang buat, tapi kadang ya malah teman-teman sendiri yang melanggar itu gitu kan. Oke, mungkin itu tadi kalau dari Mbak Luki komit, kalau dari Mbak Tita pemberani. Nah ini kita bareng-bareng nanti kita dukung dari kedua calon-calon ini, mudah-mudahan nanti siapapun yang jadi tentunya ini nanti buat kita bersama. Jadi tidak hanya nanti mungkin katakanlah Mbak Tita jadi terus nanti mau seenaknya sendiri, atau mungkin Mbak Luki udah jadi nanti juga mau seenaknya sendiri, tidak seperti itu. Karena kita nanti di sini juga kerja bareng-bareng, tentunya dengan adanya generasi-generasi baru yang lebih fresh, lebih muda, tentunya juga dengan pengalaman-pengalaman baru. Saya yakin nanti kita berdoa Karang Taruna kita akan lebih maju lagi. Mungkin itu sedikit yang kita bahas hari ini. Mungkin siapa tahu nanti sebelum adanya pemilihan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Intinya sharing ya, kita ndak yang kayak presiden terus harus kita program nomor 1 ini nih. Nggak, intinya kita sharing-sharing aja nanti biar teman-teman mungkin membukakan wawasan dari atau mungkin pikiran dari teman-teman, supaya nanti tahulah oh ternyata program kerjanya dari Mbak Luki seperti ini, program kerjanya dari Mbak Tita seperti ini gitu. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin ini kita bisa jabat tangan dulu biar nanti dari teman-teman juga oh ternyata tidak ada masalah apa-apa gitu. Oke. Biar teman-teman di sana juga lihat. Oke ya. Terima kasih, mungkin itu sedikit banyak mungkin yang sudah kita obrolkan dari saya dan Mbak Luki. Mungkin apa yang sudah kita kita bahas di sini nanti teman-teman bisa dengarkan, bisa lihat. Jadi ketika nanti teman-teman mau milih, teman-teman udah tahu. Jadi siapa yang dipilih itu juga harus pilihan yang terbaik, atau mungkin juga sudah sesuai dengan apa yang dipikirkan teman-teman. Jadi jangan asal usah milih KIB kayak sedulurku, atau mungkin milih KIB karena kayak anak ini nih, jangan seperti itu. Jadi intinya berdasarkan dengan pikiran jernih teman-teman. Jadi nanti biar kegiatan atau mungkin program kerja Karang Taruna kita itu juga lebih maju lagi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Luki, terima kasih Mbak Tita. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.